Dalam episode terakhir ini, kita akan mengunjungi kuburan di Yerusalem dan gereja Pater Noster di Bukit Zaitun, di mana doa Bapa Kami telah ditulis dalam lebih dari 170 bahasa. Dan kita akan mengakhiri seri ini di tepi sungai Yordan sehingga kita dapat paham bagaimana Allah melihat kita di dalam Kristus. Selamat datang di 7 keajaiban di Yerusalem. Salib ini menunjukkan bagaimana Yesus ditikam di samping dengan tombak setelah penyalibannya. Sama seperti Zakaria telah bernubuat, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Saya tidak tahu apakah Anda pernah memikirkan hal ini. Mengapa prajurit Romawi menikam tubuh Yesus dengan tombak? Ketika tertulis dengan jelas bahwa ia melihat Yesus sudah mati. Apa artinya menembus tubuh Yesus ketika Dia sudah mati? Sama seperti ketika Dia dimahkotai dengan mahkota duri, tikaman di sisinya tidak terjadi secara kebetulan. Tuhan mengilhami prajurit Romawi ini untuk menembus sisi Yesus, untuk menunjukkan kepada kita dengan jelas apa arti keajaiban ketujuh dari salib bagi kita. Pada saat prajurit itu menembus sisi Yesus, air dan darah mengalir keluar. Persis seperti kelahiran. Ketika air dan darah mengalir keluar dari tubuh Yesus, itu adalah tanda kelahiran kembali Anda. Yesus telah melahirkan generasi baru anak-anak Allah di salib. Yesus merujuk hal ini ketika Dia berbicara kepada para muridnya sebelum Dia mati dalam Yohanes 16. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Yesus melahirkan orang yang sama sekali baru melalui keajaiban salib. Sama seperti Tuhan membuat Adam tertidur dan menciptakan orang baru dari sisinya, Hawa, dengan cara yang sama Tuhan menciptakan manusia baru dari Yesus. Itulah sebabnya Yesus berbicara sebelum kematiannya tentang rasa sakit kelahiran seorang wanita. Begitu anak itu telah lahir, tidak lagi memikirkan rasa sakit. Karena Dia senang, Dia telah membawa orang baru ke dunia. Kita membaca tentang pemikiran yang sama dalam Ibrani 12 ayat 2 yang mengatakan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yesus sanggup menanggung jalan panjang penderitaan karena Ia memikirkan kita sepanjang waktu. Yesus sanggup menanggung salib karena Ia secara konsisten memusatkan perhatian pada keselamatan kita. Kita adalah sukacita yang ditetapkan di hadapan Yesus. Yesus tahu bahwa kita akan menerima pilihan untuk menjadi anak Allah melalui kematiannya. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia berseru, "Sudah selesai." Kata selesai dalam bahasa Ibrani berasal dari kata kerja kalal. Tetapi tahukah Anda bahwa kata Ibrani untuk pengantin perempuan atau kalah juga berasal dari akar yang sama? Mungkinkah Yesus dengan napas terakhirnya berbicara tentang pengantin perempuan yang telah dibayar dengan harganya? Anda sudah berada di hatinya. Jadi mengapa Anda tidak berada di bibirnya juga? Saya sedang dalam perjalanan ke kebun makam. Ketika Jenderal Inggris Garden datang ke Yerusalem pada tahun 1883 dan menemukan Golgota, atau begitulah anggapannya, ia kemudian mencari makam Yesus. Beberapa tahun kemudian dia menemukan sebuah makam dipotong dari batu dekat dengan tempat yang seharusnya bernama Golgota.
Orang-orang Kristen di Inggris kemudian mendirikan asosiasi kebun makam dan membeli tanah dengan tujuan untuk mewartakan kematian dan kebangkitan Yesus dari tempat ini. Apakah kebun makam atau bukan adalah lokasi sebenarnya dari kuburan Yesus? Tempat ini memang membantu kita menggambarkan kebangkitannya Yesus. Ini adalah tempat yang indah untuk merenungkan mengapa Yesus disalibkan dan dibangkitkan bagi kita. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus memperoleh izin untuk menurunkan tubuh Yesus dari salib dan menguburkannya. Mereka dengan hati-hati mencoba untuk menghapus kuku dari tangan dan kaki Yesus. Mereka mengambil tubuhnya yang dimutilasi dengan mengerikan pada lengan mereka, menutupi diri mereka dengan darahnya. Mahkota duri yang telah menembus dalam kulitnya dicabut dengan sangat hati-hati. Yusuf dan Nikodemus membawa tubuh Yesus ke taman seperti ini. Tidak jauh dari tempat ia disalibkan. Yusuf memiliki sebuah kuburan yang dipotong dari batu di taman. Mereka meletakkan tubuhnya di kuburan ini. Mereka menggulung batu besar, bundar, datar di depan pintu masuk makam dan pulang. Orang-orang Farisi meminta Pilatus untuk menyegel batu itu. Dan mereka juga memintanya untuk menempatkan beberapa prajurit sebagai penjaga. Para murid mengalami perayaan Paskah yang paling menyedihkan yang pernah ada. Ketika orang-orang meninggalkan Mesir, pintu menuju masa depan terbuka lebar. Tetapi sekarang ditutup dengan penyaliban Mesias mereka. Setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Pada hari Minggu pagi, saat matahari terbit, 4 wanita menuju ke makam. Dalam perjalanan mereka bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menggulingkan batu yang berat di depan pintu masuk. Tetapi ketika mereka tiba di makam, mereka menemukan batu itu sudah tidak ada. Ketika mereka masuk, mereka melihat bahwa tubuh Yesus tidak ada lagi di sana. Tiba-tiba ada 2 malaikat di sana bersama mereka dengan pakaian berkilauan. Para wanita takut. Salah satu malaikat berkata pada mereka, "Kamu tidak perlu takut. Saya tahu kalian mencari Yesus yang disalibkan, tetapi ia tidak lagi ada di sini. Dia hidup kembali, seperti yang dia katakan. Datang dan lihat di mana dia berbaring. Sekarang pergilah dengan cepat dan beritahu para murid bahwa dia telah bangkit dari kematian." Para wanita ketakutan, tetapi penuh sukacita ketika mereka berlari untuk memberitahu para murid apa yang dikatakan malaikat. Kematian tidak bisa membuat Yesus terjebak. Yesus telah bangkit dari kematian. Itu terjadi persis seperti yang dia katakan sebelumnya. Setelah kebangkitannya, Yesus menghabiskan 40 hari dengan para muridnya dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah yang akan datang. Alkitab mengatakan bahwa terjadi perjumpaan khusus dengan saudara tiri Yesus, Yakobus. Akibatnya, Yakobus menjadi orang percaya. Yesus menampakkan diri kepada para muridnya setidaknya 15 kali. Mereka diizinkan menyentuhnya, dan dia makan ikan goreng di depan mereka. Rasul Paulus juga menulis bahwa ada satu saat ketika Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara pada waktu yang bersamaan, yang sebagian besar masih hidup ketika dia menulisnya. Dia mengatakan bahwa setiap orang dapat memverifikasi keandalan historis dari kebangkitan Yesus. Anda mungkin dapat mengabaikan 1 atau 2 saksi mata, tetapi 500 atau lebih? Para murid memberitakan kabar kebangkitan di Yerusalem. Jika mereka berbohong, mereka akan ketahuan dalam sehari. Lagi pula, siapapun bisa pergi ke makam Yesus untuk diri mereka sendiri dan melihat apakah makam itu kosong. Kebangkitan Yesus itulah yang memberi para pengikutnya keberanian untuk membagikan kabar baik ke seluruh dunia, meskipun ada penganiayaan yang hebat, bahkan jika itu mengorbankan nyawa mereka. Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian sekarang dapat hidup di dalam kita melalui keajaiban salib. Sekitar 600 tahun sebelum Masehi, Yehezkiel telah bernubuat
bahwa kita akan menerima hati yang baru dan roh yang baru dengan percaya kepada keajaiban salib. Dia menulis, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku." Itulah mujizat dilahirkan kembali. Jantung Yesus berdetak di dalam kita melalui keajaiban salib, dan roh Yesus hidup di dalam kita. Roh Yesus sekarang akan memimpin kehidupan Yesus di dalam kita. Dia membantu kita hidup seperti Yesus hidup, mencintai seperti yang dicintai Yesus, untuk berbicara seperti Yesus berbicara, dan untuk percaya sebagaimana Yesus percaya. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17, "Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Untuk memahami apa artinya bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, saya akan pergi ke gereja Paternoster, juga dikenal sebagai gereja doa Tuhan di puncak Bukit Zaitun. Ini adalah tempat di mana Yesus seharusnya mengucapkan doa Bapa Kami. Gereja telah menjadi terkenal karena panel ubin dengan doa Bapa Kami yang ditulis lebih dari 170 bahasa yang berbeda. Ibu dari Kaisar Konstantin membangun gereja ini pada tahun 325 setelah Kristus, di sini di Bukit Zaitun. Itu adalah sebuah gereja di mana orang-orang Kristen dapat memperingati kenaikan Yesus. Bangunan itu mulai membusuk setelah beberapa waktu. Tetapi pada abad pertengahan, para tentara salib membangun kembali gereja dan menamakannya Paternoster, Bapa Kami. Menurut tradisi, ini juga merupakan lokasi di mana Yesus mengajar para muridnya cara berdoa doa Bapa Kami. Setelah masa tentara salib, gereja ini sekali lagi dibiarkan hancur. Tidak sampai abad ke-19, sebuah biara dibangun di belakangnya. Dan pada tahun 1920, batu pertama diletakkan untuk gereja baru. Sedihnya, seperti yang bisa Anda lihat di sini, mereka tidak pernah mencapai apapun selain altar, paduan suara, dan alas pilar. Kita sebenarnya mengunjungi sebuah gereja yang belum selesai. Tempat ini bagiku seperti simbol gereja Yesus Kristus yang sudah berusia 2000 tahun, juga masih dalam pembangunan dan belum juga selesai. Anda juga belum selesai. Namun Allah melihat Anda sempurna dalam Kristus. Dan saya ingin menjelaskan itu kepada Anda. Ini adalah tempat yang indah untuk meluangkan waktu memikirkan apa arti 7 keajaiban salib bagi kita. Allah telah menghapus dosa dari kita, membebaskan kita dari tuduhan si jahat, membersihkan kesadaran, menyembuhkan, membebaskan dan mendamaikan kita dengan dirinya sendiri, sehingga kita dapat menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Semua melalui keajaiban dari salib. Tetapi apa artinya ketika Paulus mengatakan bahwa kita telah menjadi ciptaan baru? Ungkapan di dalam Kristus telah diterjemahkan dalam Alkitab yang berbeda sebagai satu dengan Kristus atau dalam kesatuan dengan Kristus. Berada dalam Kristus berarti bahwa Anda dapat menjadi satu dengan Dia. Paulus bahkan mengatakan bahwa Allah memanggil kita untuk bersekutu dengan anaknya, Yesus Kristus. Ini dimulai dari kaki salib. Disinilah Yesus pertama kali menjadi satu dengan Anda dan dosa-dosa Anda, sehingga Anda sekarang dapat menjadi satu dengan Dia dan kekudusannya. Anda menjadi satu dengan Kristus dengan mengakui dosa-dosa Anda di kaki salib. Dengan mengakui kesalahan Anda dan mengakui iman Anda menjadi satu dengannya. Dengan cara ini, Anda mengakui bahwa Anda telah disalibkan dengan Kristus. Allah menanggung segala dosa Anda, dan Yesus membawa Anda bersamanya dalam kebangkitannya, sehingga Anda dapat menjadi ciptaan baru. Yesus telah memasukkan Anda ke dalam dirinya melalui keajaiban salib. Berada dalam Kristus berarti bahwa Anda telah menjadi kesatuan yang tidak terpatahkan dalam Kristus di mata Allah. Dia dalam Anda dan Anda dalam Dia. Itulah sebabnya Anda sangat berharga di mata Allah. Allah melihat Anda dengan cara yang sama seperti yang memandang Yesus, dan Dia mencintaimu.
sama seperti Dia mengasihi Yesus. Paulus mengatakannya seperti ini, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Itulah rahasia berada di dalam Kristus. Mulai sekarang, Tuhan telah melihat Anda dalam kesatuan dengan Kristus. Dalam kesatuan dengan Kristus, Allah telah menyetujui dan menerima Anda sebagai anaknya yang terkasih. Alkitab menyebut ini benar. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Anda mungkin berpikir bahwa Anda jauh dari selesai, sama seperti gereja ini yang belum selesai. Melalui keajaiban salib, Allah hanya melihat Anda di dalam Kristus sekarang. Dia melihat Anda sebagai murni, suci, benar, dan bahkan sempurna di dalam Kristus. Karena Kristus itu murni, Allah sekarang melihat kita murni di dalam Kristus. Karena Kristus itu kudus, Allah sekarang melihat kita kudus di dalam Kristus. Dan karena Kristus adalah benar, Allah sekarang melihat kita sebagai orang benar di dalam Kristus. Dan ya, karena Kristus itu sempurna, Allah sekarang melihat kita sempurna di dalam Kristus. Ini berarti bahwa Anda tidak perlu melakukan yang terbaik untuk menjadi murni, suci, benar, dan sempurna. Tuhan sudah melihat Anda sebagai murni, kudus, benar, dan sempurna di dalam Kristus. Karena Anda telah menjadi kesatuan yang tidak terpatahkan dengan Yesus Kristus. Inilah rahasia berada di dalam Kristus. Tuhan telah menempatkan Anda di dalam Kristus dan Ia melihat keunggulan, keindahan, dan kesempurnaan Yesus ketika Dia melihat Anda. Itulah sebabnya Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Anda. Apakah Anda berani percaya bahwa Allah memandang Anda seperti itu? Anda dapat menerimanya sebagai hadiah khusus dan menjadikan sepenuhnya milik Anda. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa artinya di dalam Kristus, kita akan mengemas barang-barang kita dan pergi ke titik paling selatan Laut Galilea. Di tempat sungai Yordan mengalir keluar dari laut, ada lokasi pembaptisan yang disebut Yardenim. Ratusan orang dari seluruh dunia dibaptis di sini setiap hari. Ini adalah lokasi yang indah untuk menunjukkan kepada Anda sekali lagi bagaimana Allah melihat kita ketika kita dalam Kristus. Kita berada di sini di salah satu lokasi pembaptisan di tepi sungai Yordan. Sama seperti di gereja doa Bapa Kami di Bukit Zaitun, Anda akan menemukan sebuah tembok yang disebut dinding kehidupan yang ditutupi panel-panel dengan ayat-ayat berikut dari Markus pasal 1 yang ditulis dalam banyak bahasa. Dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret tanah Galilea dan Ia dibaptis sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Apa yang membuat cerita ini begitu istimewa? Nah, pada hari Yesus dibaptis, di sini di sungai Yordan, Dia berusia 30 tahun. Menurut tradisi Yahudi, ada upacara khusus yang terjadi ketika seorang putra mencapai usia 30 tahun. Itu adalah usia di mana putra tertua dalam keluarga dipercayakan dengan harta keluarga. Seorang ayah akan membungkuk di hadapan putranya dan mengatakan kata-kata yang sama, "Kamu adalah putraku yang aku kasihi. Kepadamu aku berkenan." Putra tertua dikonfirmasi sebagai orang yang akan melanjutkan warisan keluarga, dan ia akan mengambil tanggung jawab yang menyertainya sebagai yang pertama lahir. Hampir dapat dipastikan bahwa Yusuf tidak pernah dapat mengucapkan kata-kata ini pada Yesus. Dia sudah mati pada saat itu. Sekarang Yesus mendengar kata-kata ini diucapkan oleh Bapa Surgawinya. Yesus, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Kata-kata yang pasti menyentuh Yesus. Tapi tahukah Anda, di dalam Kristus saya sekarang juga berdiri di sungai Yordan. Dan Tuhan mengatakan kata-kata yang sama kepada saya. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kata-kata ini menyentuh saya. Di sini, di lokasi khusus ini.
Sudahkah Anda menemukan siapa Anda di dalam Kristus? Melalui persekutuan Anda dengan Yesus, Anda juga berdiri di Sungai Yordan. Dan Allah sekarang mengatakan kata-kata yang sama pada Anda. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Apakah kamu mendengar itu? Dia tidak hanya memanggil Anda anaknya, tetapi juga memanggil Anda anak yang terkasih untuk selama-lamanya. Itulah 7 keajaiban di Yerusalem. Melalui keajaiban salib, langit akan terbuka untuk Anda dan Anda juga akan mendengar suara Bapa. Kamu adalah anakku yang kukasihi. Tuhan melihat Anda seperti Dia melihat Yesus. Dia mencintaimu seperti Dia mencintai Yesus. Di dalam Kristus, Dia telah menyetujui Anda dan menerima Anda sebagai anak yang terkasih. Anda diinginkan, dinantikan, dan sangat dikasihi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di sini di Sungai Yordan atas 7 keajaiban salib. Bergabunglah dengan saya dalam doa berikut. Bapa Surgawi, terima kasih karena aku dapat dilahirkan kembali dan menemukan siapa aku dalam Kristus melalui 7 keajaiban salib. Aku telah menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Hati Yesus sekarang berdetak di dalamku dan Roh Yesus sekarang hidup di dalamku. Engkau melihat aku seperti Engkau melihat Yesus dan Engkau mencintaiku seperti Engkau mengasihi Yesus. Saya telah diangkat dan terima sebagai anak terkasih-Mu dalam persekutuan dengan Kristus. Aku diinginkan, diperlukan, dan sangat dikasihi. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Amin.